Puji Tuhan, Shalom. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan-Mu yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kami dalam kami menjalani hari-hari kami dan dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah
tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan Yesus Kristus. Engkau mulia, Engkau agung, Engkau Allah yang layak terima pujian kami. Syukur bagimu Tuhan, terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah PA di malam hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami, yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, kami sambut firman-Mu di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di malam hari ini saya ambil di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16, dan saya memberikan judul buah. Yohanes 15 ayat yang ke-16, saya akan membacakannya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kalian yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kalian. Aku menugaskan kalian agar selalu menghasilkan buah yang baik, supaya apapun yang kalian mohon dari Bapa atas namaku, Ia akan memberikannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat yang Tuhan Yesus berikan, yaitu Tuhan Yesus memilih. Bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan yang memilih kita. Kemudian Dia menetapkan, Dia memberikan apa yang orang percaya minta. Kemudian kita sebagai orang percaya ditugaskan sebagai murid untuk pergi, untuk menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Kemudian meminta di dalam nama Yesus. Nah, tadi ada kata pergi. Pergi di sini artinya membawa atau menghasilkan, menjalankan tujuan Tuhan atau bermisi. Nah, kalau kita melihat kata buah tadi atau karpon, itu artinya panen, hasil, dan manfaat. Jadi buah di sini yang bermanfaat. Kemudian, tanda orang yang telah dipilih dan ditetapkan Allah adalah berbuah. Orang yang telah dipilih dan ditetapkan Allah harus berbuah, dan berbuah itu tetap. Bapak Ibu, orang percaya akan otomatis menghasilkan buah jika tertanam di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat sebuah pohon yang dapat menghasilkan buah, dia ketika ada akar, kemudian dia bertumbuh dan dia berbuah, itu otomatis dia menghasilkan buah jika dia tertanam atau berada di akarnya. Jadi tidak perlu cari bahan untuk menghasilkan buah, tapi dia akan otomatis berbuah jika dia ada di dalam tanah yang ada akarnya. Dia berdiri di akar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat pohon anggur itu ada akar, ada batang, ada ranting, dan ada buah. Dan yang kalau kita lihat yang menghasilkan buah itu adalah ranting. Yang terlihat dari luar adalah ranting. Tetapi ranting tidak akan berbuah kalau tidak ada akarnya.
tidak ada batangnya. Jadi ranting bisa berbuah kalau akarnya ada. Dan dia tidak bisa berbuah kalau dia terpisah dari namanya akarnya itu. Nah, kalaupun kita melihat bahwa ternyata akar itu adalah sumber makanan yang dapat menghasilkan buah, sehingga pohon itu dapat menghasilkan buah jika ada akarnya. Dan kalau kita melihat, kalau ada listrik, ada stop kontak itu tidak akan berfungsi kalau dia tidak tertancap atau tidak terhubung dengan sumber listrik itu. Jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, sumber kehidupan kita itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita tidak meninggalkan Tuhan, kita akan terus menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Jadi orang percaya harus menghasilkan buah. Buah dari diri sendiri oleh kuasa Roh Kudus, seperti yang Yesus teladankan, seperti akar itu. Jadi kita jangan bilang bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia, sudah memberikan teladan, dan kita sebagai orang percaya tidak usah berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk supaya kita boleh menghasilkan buah. Kita melihat contoh dan teladan dari Tuhan Yesus. Dan kita akan otomatis berbuah jika kita tertanam di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, buah yang dihasilkan adalah tetap atau terus-menerus, konsisten, berlanjut, dan sampai kepada kekekalan. Jadi bukan hanya sementara, tetapi buah ini sampai kepada kekekalan. Dan dia harus terus-menerus tetap atau konsisten di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya satu kali kita menghasilkan buah, tetapi terus-menerus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan terus memampukan kita untuk kita boleh menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Dan buah seperti apa yang kita hasilkan? Yaitu buah yang selaras dengan akarnya, yaitu Tuhan Yesus. Yang dihasilkan dari terhubung dengan Allah. Jadi kalau kita terhubung dengan Allah, kita akan menghasilkan buah. Dan buahnya seperti disiplin rohani, buah roh, dan kita memiliki hidup untuk Allah. Ya, buah seperti apa? Kalau kita melihat di dalam Yohanes 15 ayat 12, kemudian di ayat 17 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi di dalam ayat ini dikatakan bahwa buah yang sangat terlihat bagi orang-orang percaya yaitu adalah kasih, saling mengasihi sesama saudara, menunjukkan kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Itu adalah salah satu buah yang sangat terlihat yang juga diharapkan oleh orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, kalau kita punya pohon yang menghasilkan buah, misalnya buah mangga, pohon mangga, kita berharap bahwa pohon mangga itu akan menghasilkan buah mangga yang dapat dinikmati. Demikian juga hidup kita, orang-orang di sekeliling kita berharap bahwa kita dapat menghasilkan buah, dan buah itu dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam ayat bacaan kita tadi, ada kata meminta. Minta, mohon, atau yang kita dambakan, kita butuhkan, dan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, itu akan diberikan. Kalau saya baca di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Semua orang suka Bapak Ibu dengan ayat ini, apalagi di dalam kalimat apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dan kita hanya suka ayat ini saja tanpa berpikir bahwa ada ayat sebelumnya, yaitu jikalau kamu tinggal di dalam Bapa, jikalau kamu berbuah di dalam Tuhan, menghasilkan buah yang terus menerus. Dan permintaan seperti apa yang akan diberikan dari Bapa, yaitu permintaan yang berkenaan dengan buah yang kita hasilkan. Jadi selaras dengan kehendak Bapa dan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ketika kita meminta, apa yang kita minta, kita doakan kepada Bapa, itu harus sesuai dengan kehendak Bapa, dan itu yang akan diberikan di dalam kehidupan kita.
Di dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi pada saat mana Bapa dimuliakan atau Tuhan dimuliakan melalui hidup kita, yaitu jika kita menghasilkan buah, berbuah banyak dan buahnya itu tetap di dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang harus kita sadari bahwa orang percaya atau kita semua hanyalah alat Tuhan untuk memancarkan siapa Kristus itu bagi dunia. Orang-orang tidak mengenal siapa Kristus itu, tetapi ketika kita sebagai orang percaya hadir di dalam dunia, di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Kristus, kita boleh menghasilkan buah. Dan ketika mereka melihat hidup kita yang menghasilkan buah, mereka boleh melihat Kristus hidup di dalam kehidupan kita, dan itulah yang memuliakan Bapa. Nah, hari ini kita boleh belajar, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa sadari siapa Tuhan itu. Dia yang memilih kita, Dia yang menetapkan kita, Dia menugaskan kita, dan sadari siapa kita. Kita harus menghasilkan buah, kita harus tetap tinggal di dalam Dia, sehingga kita boleh menghasilkan buah, buah itu tetap dan berbuah banyak. Kemudian sadari apa yang harus kita lakukan. Kita harus menghasilkan buah terus-menerus. Juga sadari tujuannya hidup kita ini menghasilkan buah itu untuk apa? Yaitu untuk kemuliaan Bapa, untuk memuliakan Bapa di dalam kehidupan kita. Jadi pada malam hari ini kita boleh diingatkan kembali sebagai orang-orang yang percaya supaya kita boleh menghasilkan buah, tinggal di dalam Tuhan, sehingga apa yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan akan memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami melalui firman Tuhan di malam hari ini. Untuk kami boleh tetap terus tinggal di dalam Tuhan, menghasilkan buah, berbuah banyak, dan buah itu tetap terus-menerus dihasilkan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, tuntun terus seluruh kehidupan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.